Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-24, You Are What You Worship. Tidak terasa sudah kira-kira 7 bulan kita menjalani ibadah kita tidak secara fisik. Kita menjalani ibadah kita harus beribadah secara online dari rumah. Teman-teman, mungkin ada yang kita dari awalnya tidak biasa, tidak enak untuk beribadah secara online. Tetapi lama-lama kita sudah mulai terbiasa dengan cara kita beribadah yang sekarang. Tetapi mungkin sampai sekarang kita pun walaupun sudah terbiasa, ada dari kita mungkin yang sampai sekarang merasa tidak nyaman beribadah seperti ini. Sulit bagi kita untuk bisa betul-betul menghayati ibadah, bagi kita betul-betul untuk fokus, untuk terlibat di dalam ibadah, untuk menyanyikan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan khotbah firman Tuhan dengan baik. Sampai sekarang pun mungkin itu masih menjadi kendala dalam hidup kita. Tentu ini menjadi masalah dalam hidup kita, karena memang betul kita butuh kehadiran fisik. Ini menjadi sebuah problem yang kita alami bersama. Betul kita butuh kehadiran fisik. Tapi seringkali masalahnya bukan di sana, teman-teman. Masalahnya adalah mungkin ada pada bagaimana kita selama ini memandang ibadah. Seringkali kalau kita berasumsi kita hidup secara normal, kita Senin sampai Jumat mungkin kita sekolah, hari Minggu kita ke gereja, kita punya pemisahan antara kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita Senin sampai Sabtu bahkan, dengan kehidupan di hari Minggu. Kalau dulu mungkin kita di hari Minggu bisa berurusan dengan Tuhan hanya di gereja, kita menyelesaikan segala kegiatan rohani kita di dalam gereja, lalu saya pulang, saya kembali ke kehidupan saya, Tuhan mungkin tidak terlalu banyak berurusan dengan kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang memisahkan kehadiran Tuhan, memisahkan ibadah kita. Hari Minggu urusan Tuhan di gereja dengan Tuhan. Hari biasa ini urusan saya lebih banyak walaupun saya kadang-kadang membutuhkan Tuhan. Teman-teman, kita memisahkan ibadah harian dan mingguan kita. Sehingga tadinya kita punya pemisahan itu, saya Minggu ada kegiatan rohani di gereja. Senin sampai Sabtu saya punya urusan sendiri. Semua sekarang ketika kita ada di dalam masa pandemi ini seakan-akan dicampur adukan. Kita semua sekolah dari rumah. Kita belajar, kita mengerjakan segala sesuatu, bahkan kita beribadah dari rumah. Sehingga sekarang rasanya kita mengalami kebingungan. Saya tidak lagi bisa datang ke gereja melakukan segala kegiatan rohani. Kegiatan rohani pun saya harus lakukan di rumah, tempat di mana saya punya urusan sendiri. Sehingga seakan-akan kehidupan rohani dan kehidupan kita pribadi dicampur adukan. Kenapa? Karena seringkali kita pisahkan. Apa artinya saya hidup sehari-hari sebagai umat Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam keseharian saya dengan hari Minggu ketika saya beribadah. Kita seringkali memisahkan itu. Sehingga ketika sekarang dicampur adukan, kita mengalami kebingungan. Kita sulit untuk menikmati. Walaupun di tengah tantangan betul kita butuh kehadiran secara fisik. Sehingga teman-teman, kesulitan bagi kita adalah sekarang untuk mendengar suara Tuhan, menikmati ibadah tiap minggu walaupun secara online. Itu masih menjadi struggle bagi kita, karena kita tidak merasakan kehadirannya. Karena kita tidak terbiasa merasakan dan mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, apa itu ibadah? Ibadah itu ibarat sebuah cerita, teman-teman. Dan kita sedang retelling story. Ibadah adalah sebuah retelling story. Kita sedang menceritakan ulang di dalam ibadah. Menceritakan ulang apa? Menceritakan ulang apa yang sudah Tuhan kerjakan. Menceritakan ulang siapa Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita menaikkan pujian bersyukur, memuji Tuhan atas apa? Atas cerita yang Dia berikan. Atas apa yang sudah Dia kerjakan dan siapa Tuhan dalam hidup kita yang sudah menyelamatkan, memanggil kita dan lain sebagainya. Itulah yang kita ceritakan tiap minggu. Ibadah adalah sebuah retelling story. Kita merespons terhadap undangan Tuhan. Dan kita menceritakan ulang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dan dunia. Teman-teman, mungkin pertanyaan adalah apakah ibadah itu hanya rutinitas? Apakah ibadah itu seringkali menjadi ketakutan bagi kita karena kita takut ibadah itu menjadi rutinitas? Teman-teman, jawabannya memang ibadah itu adalah rutinitas. Memang ibadah itu adalah sesuatu yang kita ulang-ulang. Bahkan seluruh bagian hidup kita terus-menerus berulang. Ibadah selalu adalah rutinitas. Jadi yang masalah sebetulnya bukan adalah ada pada kata rutinitas. Rutinitas tidak masalah karena kita pun sekolah setiap hari. Kita pun makan setiap hari. Kita punya sesuatu yang harus kita lakukan secara rutin. Tapi permasalahan terbesarnya adalah
Apakah kita betul-betul merindukan apa yang kita lakukan secara rutin? Teman-teman, ada seorang pernah berkata bahwa we become what we worship. Kita menjadi apa yang kita sembah. Artinya apa? Artinya apa yang kita junjung tinggi di dalam hidup kita, apa yang kita anggap nomor satu, apa yang kita anggap paling bagus, paling tinggi posisi dalam hidup kita, lama-kelamaan akan membentuk kita seperti yang kita sembah. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah menjadi seperti yang kita sembah? Dan itu bukan Tuhan. Teman-teman, kita akan semakin mirip dengan apa yang kita pegang dan kita terima di dalam hati kita yang terdalam. Teman-teman, sehingga ibadah, rutinitas, apa arti rutinitas dalam hidup kita? Karena kita lakukan itu sehari-hari, kita lakukan itu setiap waktu sebagai ibadah untuk apa? Membentuk hati kita. Dari yang lama-lama kita tidak terbiasa dengan ibadah, kita menjadi biasa. Dari yang lama-lama tidak cinta kepada Tuhan, jadi cinta. Dan itulah fungsi rutinitas. Karena itu mari kita pandang rutinitas penyembahan kita sebagai sesuatu yang sedang membentuk hati kita. Lama-lama saya belajar mencintai Tuhan. Dan cinta Tuhan itu memampukan saya untuk saya beribadah kembali kepada Tuhan. Dan bahkan pemazmur, kalau kita baca di dalam sepanjang Alkitab, seperti pemazmur, merindukan sekali kehadiran Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 84 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Teman-teman, kita selalu menjadi penyembah dan kita selalu dibentuk oleh apa yang kita anggap berharga dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita anggap yang berharga adalah game, kita anggap yang berharga adalah pride kita, maka kita akan kejar bukan ambisi kita, cita-cita kita. Apakah Tuhan menjadi sesuatu yang paling berharga sehingga kita kejar terus? Bukan hanya di hari Minggu ketika kita merasa kering, tapi di setiap hari dan setiap waktu kita belajar beribadah. Kita belajar mengejar Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, sulit bagi hidup dan hati kita untuk diubahkan masalahnya. Kalau kita sulit untuk menghargai ibadah yang Tuhan berikan. Teman-teman, pertanyaannya adalah kapan terakhir kali kita mengalami rasa kagum, hormat sama Tuhan ketika ibadah? Kapan terakhir kali kita mengikuti ibadah, kita menyanyi? Kita tidak bisa berkata-kata apa-apa karena kita sadar Tuhan terlalu besar untuk kita ucapkan. Tuhan terlalu besar untuk kita pikirkan. Dan Tuhan sangat-sangat indah. Kapan terakhir kali kita mengalami itu di dalam ibadah? Teman-teman, bangsa Israel itu belajar ketika mereka belajar di padang gurun, berjalan. Mereka bukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi hidup bersama dengan Tuhan ada di tengah-tengah kemah mereka. Dan itu bukan karena kita yang minta-minta. Teman-teman, ibadah bukan kita yang datang ke gereja, kita yang datang ke Tuhan. Tetapi itu pertama-tama adalah karena kita yang diundang. Itu semua karena Tuhan yang memanggil, menyelamatkan kita. Sama seperti Tuhan memanggil Israel keluar dari tanah Mesir. Kitalah orang-orang yang Tuhan terlebih dahulu panggil. Sehingga yang kita lakukan dalam ibadah adalah merespons keselamatan Tuhan. Merespons apa yang Tuhan berikan. Kalau kita betul-betul mengalami apa artinya kita diselamatkan, kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan selalu punya alasan untuk ibadah dan menikmati ibadah. Karena kita merasakan sendiri, Tuhan itu baik. Dan bukankah pemazmur berkali-kali menyerukan undangan dari Tuhan? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Teman-teman, kalau kita pernah merasakan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita rindukan. Ibadah seharusnya kita alami setiap hari, setiap waktu. Ketika sekarang segala sesuatu dicampur adukan bagi kita di rumah, kehidupan pribadi, justru disinilah kesempatan bagi kita untuk beribadah setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita. Ibadah itu bukan cuma soal kita, saya dapat apa, saya merasakan apa. Tapi soal saya hidup bersama dengan Tuhan, berhadapan dengan Allah yang kita sembah dan memuji Dia. Teman-teman, bukankah kehadiran Tuhan itu yang kita rindukan seharusnya dalam hidup kita? Dan pertanyaannya sekarang adalah ketika kita datang beribadah atau ketika kita kering dalam kehidupan ibadah kita sehari-hari, adakah kita betul-betul meminta, betul-betul mendesak Tuhan dalam tanda kutip untuk beserta dengan kita, memimpin kita? Sama seperti Musa, betul-betul tidak mau berjalan tanpa Tuhan.
Ketika dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, if your presence doesn't go with us, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Do not lead us from. Teman-teman, sebegitunyakah sebetulnya kita mencari Tuhan di dalam ibadah kita? Atau kita lebih suka tidak mencari Tuhan karena sudah tercampur aduk dengan kehidupan kita? Tuhan ingin dan Tuhan rindu mengundang kita untuk ibadah setiap hari dan setiap waktu. Sehingga ketika kita berkumpul bersama secara online di hari Minggu, kita bisa tetap menikmati ibadah. Karena kita beribadah kepada Tuhan hari lepas hari. Teman-teman, gimana cara kita menikmati ibadah online? Salah satu kuncinya bukan hanya mempersiapkan diri dan serius beribadah, tetapi mari kita coba ubah kebiasaan ibadah keseharian kita dan bagaimana kita beribadah di dalamnya. Jangan harap kita bisa peka dengan Tuhan, teman-teman, ketika kita ibadah hari Minggu selama 1,5 jam dengan puluhan jam sisanya dalam waktu seminggu itu, kita lebih memilih pergi dari Tuhan dan gak peduli sama Tuhan. Jangan harap 1,5 jam kita beribadah di hari Minggu kita bisa nikmati kalau setiap waktu aja kita gak pernah belajar beribadah, mencari Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan kepada diri kita beberapa hal. Yang pertama, jika kamu mengevaluasi bagaimana kamu beribadah secara online selama ini, kira-kira bagaimana menurutmu selama ini kamu beribadah? Apakah mungkin sudah cukup baik? Apakah kamu bisa menikmati sebagian besar dari antaranya? Ataukah mungkin belum? Apakah mungkin sangat sulit karena kita punya ibadah keseharian yang tidak baik di hadapan Tuhan? Coba evaluasi dan lihat bagaimana diri kita beribadah. Yang kedua, teman-teman, apakah ada hal-hal di dalam keseharian kita yang menghalangi kita di dalam ibadah harian? Mungkin itu terlalu banyak waktu yang kita luangkan untuk hal-hal yang lain yang bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu banyak hal-hal lain yang menyita perhatian, menyita waktu kita sehingga kita menjadi seperti yang kita sembah. Apa yang seringkali menghalangi kita? Mungkin ada 1-2 kegiatan yang menghalangi kita dari beribadah, dari peka sama Tuhan, mendengar undangan Tuhan dan datang kepada Tuhan di dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, coba pikirkan satu hal yang kita mau ubah dari keseharian kita. Mungkin kita mau berkomitmen Tuhan dalam waktu 1 jam misalnya, atau 15-30 menit setiap malam, saya ingin coba beribadah keseharian kepada Tuhan. Saya ingin mereview ibadah saya selama seharian, setiap waktu sehingga itu menjadi kerinduan saya di hadapan Tuhan. Pikirkan satu hal sederhana yang bisa engkau lakukan untuk mengubah ibadah harian. Sehingga itu membantu kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Teman-teman, jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang disediakan. Mari kita sama-sama berjuang dalam masa seperti ini. Kita bertemu bersama, beribadah bersama dengan kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.